Pencegahan sirosis hepatis. Sirosis hepatis adalah kerusakan hati kronis atau menahun yang dicirikan dengan adanya jaringan ikat atau jaringan parut serta nodul atau benjolan-benjolan. Di sini kita bisa melihat perbedaan antara hati yang sehat dan hati yang sakit. Hati yang sehat memiliki permukaan yang halus, sedangkan hati dengan sirosis hepatis memiliki permukaan yang lebih kasar dan terdapat benjolan-benjolan. Fungsi hati yang pertama adalah proses penguraian ketiga nutrien utama seperti karbohidrat, protein, dan lemak yang berasal dari makanan yang kemudian akan dipecah menjadi energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang kedua adalah detoksifikasi atau menguraikan zat sisa tubuh dan hormon serta mengurangi kadar racun yang berasal dari obat-obatan maupun senyawa lainnya yang masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga, membentuk protein plasma, termasuk protein yang dibutuhkan oleh tubuh untuk pembekuan darah. Contohnya seperti trombosit. Yang keempat, membentuk dan mengeluarkan garam empedu, yaitu bilirubin yang berasal dari kantung empedu yang berfungsi untuk membantu pencernaan dan penyerapan lemak dalam sistem pencernaan. Selain itu juga memberi warna pada feses. Yang kelima, menyimpan cadangan vitamin, zat besi, dan lemak yang nantinya akan digunakan lagi oleh tubuh. Penyebab dari sirosis hepatis ini ada banyak. Di antaranya adalah konsumsi alkohol secara berlebih. Konsumsi alkohol secara berlebih dapat meningkatkan kerja hati. Apabila hal ini terjadi secara terus-menerus, maka fungsi hati akan menurun dan kemudian akan terjadi kerusakan pada hati. Selain itu juga akan memicu terjadinya akumulasi atau penumpukan lemak di dalam hati. Selanjutnya adalah infeksi virus hepatitis B dan C. Virus ini dapat ditularkan melalui penggunaan alat pribadi secara bergantian, misalnya seperti pisau cukur ataupun sikat gigi. Penggunaan jarum suntik yang tidak steril dan secara bergantian, seperti menggunakan obat-obatan terlarang, tato, tindik, cairan yang berasal dari penderita seperti air liur, cairan kemaluan baik pria maupun wanita yang dapat ditularkan melalui hubungan seksual, serta transfusi darah. Virus ini akan memicu terjadinya kerusakan pada hati, kerusakan pada saluran empedu. Kerusakan ini dapat dipicu karena adanya batu empedu. Batu ini dapat menyumbat ataupun menghalangi aliran empedu, baik cairan yang akan masuk ataupun keluar dari kantung empedu. Kerusakan pada sisi kanan jantung ini akan mengakibatkan aliran darah dalam pembuluh darah semakin meningkat. Hal ini juga akan memicu terjadinya kerusakan pada hati. Pada penderita sirosis hepatis dapat dilihat tanda dan gejala sebagai berikut. Mata dan kulit berwarna kuning, terasa gatal dan kering pada kulit, kemerahan seperti jaring laba-laba pada kulit, terasa mual dan hilangnya nafsu makan, feses tidak berwarna atau berwarna dempul, feses berdarah, muntah darah, penumpukan cairan pada perut dan seluruh tubuh, tubuh terasa lemah, lesu, dan letih, peningkatan berat badan karena penumpukan cairan, serta penurunan berat badan karena kekurangan nutrisi. Komplikasi dari sirosis hepatis meliputi hepatoseluler karsinoma atau terjadinya kanker hati, ensefalopati hepatikum atau kerusakan pada otak, hepatorenal syndrome atau kerusakan pada ginjal, hepatopulmonary syndrome atau gangguan fungsi paru, dan kondisi paling berat dapat menyebabkan kematian pada penderita sirosis hepatis. Sirosis hepatis merupakan penyakit yang dapat dicegah, maka ayo lakukan pencegahan secara dini dengan cara vaksinasi. Saat ini hanya tersedia vaksin hepatitis B, sementara untuk vaksin hepatitis C belum tersedia. Jadi, pencegahan diutamakan menghindari faktor resiko, seperti
Gunakan alat pelindung kontrasepsi, misalnya kondom, hindari penggunaan jarum suntik yang tidak steril dan yang digunakan secara bergantian, hindari konsumsi alkohol secara berlebih, konsumsi makanan yang beragam serta bergizi, konsumsi rendah lemak dan rendah garam, lakukan aktivitas fisik setiap hari, serta istirahat yang cukup.